Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang bahagia ini, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari anak-anakku di PWI Matelki, Sulawesi Selatan. Yang pertama adalah mengapa ATLM masih mempelajari terkait mata kuliah Bank Darah, yang dalam hal ini jurusan Bank Darah sendiri telah ada dan mempunyai kegiatan sendiri. Jadi di dalam mata kuliah di TLM itu ada namanya pemeriksaan flebotomi, ada pemeriksaan imunoserologi, ya. Sehingga khususnya untuk pemeriksaan imunoserologi itu adalah hampir menyerupai belajar tentang golongan darah, kemudian reaksi-reaksi golongan darah dan manfaat dari golongan darah. Kalau kita tarik dari situ bahwa memang itu adalah salah satu cabang khusus daripada pelajaran bank darah, ya, di mana ada prodi bank darah sekarang. Namun untuk melengkapi pengetahuan anak-anak teknologi elektromedis, maka dia harus mengetahui tentang pemeriksaan apa di bank darah, utamanya golongan darah di dalam kelompok imunoserologi, ya. Itu harus memang tetap diberikan mata kuliah seperti itu. Satu contoh saja, kuliah di Unhas, kuliah di mana saja itu ada namanya mata kuliah dasar MKDU seperti bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia di fakultas apapun juga ada. Ada juga fakultas bahasa Indonesia, ada sastra Indonesia ada. Kenapa tetap harus ada pelajaran bahasa Indonesia di tempat fakultas itu? Ya, itu contoh seperti itu saja, nak. Ya. Ada beda antara manfaat antara mata kuliah bahasa Indonesia pada universitas lain dan apa manfaatnya ada pada fakultas sastra Indonesia. Jadi beda, anaknya, beda sekali. Karena sastra Indonesia itu tentunya lebih dalam daripada bahasa Indonesia yang dipelajari di fakultas lain. Tetapi itu merupakan persyaratan mempelajari bahasa Indonesia. Itu contoh seperti itu, ya. Jadi setiap itu membutuhkan. Itu jawaban saya, anaknya. Oke, yang kedua, saran ke depan agar latihan UKOM atau tryout UKOM sebaiknya diadakan secara terberkala untuk meningkatkan pengetahuan. Jadi sebenarnya saya sependapat juga tentang latihan UKOM, tryout UKOM itu sebenarnya maka bentuk kuliah, bentuk soal ujian UKOM, mata kuliah UKOM, contohnya adalah 7 mata kuliah UKOM-nya TLM itu harus sepertinya dikenalkan oleh mahasiswa kita seperti multiple choice, ya, MCA itu multiple choice, ya. Maka jangan mengisi, jangan menguraikan, karena ada 7 mata kuliah contohnya seperti hematologi, kimia klinik, sitohisto, bakteriologi, parasitologi, kemudian mata kuliah yang termasuk diuji UKOM kan itu memang di dalam ujian UTS-nya atau UAS-nya itu harus bentuk soalnya itu lebih bentuk soal menyerupai bentuk soal UKOM, ya, supaya mahasiswa itu bisa kenal cara menjawab soal-soal UKOM itu dengan terbiasa seperti itu, sehingga mereka tidak kaget kalau menerima soal-soal UKOM yang seperti sekarang ini, ya. Di samping itu ada memang tryout UKOM sendiri, ya, tryout UKOM sendiri itu, ya. Oke, itu barangkali jawaban saya, nak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.